Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membagikan resep ide jualan yang unik dan enak banget. Jajanan ini juga bisa dijadikan sebagai isian snack box. Mau tahu gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 butir telur utuh, dan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lanjut kita tuang 90 ml air hangat, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, setelah tercampur rata, lanjut kita uleni sebentar menggunakan tangan, dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan penuh margarin, kemudian kita uleni lagi sampai tercampur rata dan kalis. Setelah kalis, bulatkan adonannya. Kita olesi wadahnya dengan minyak tipis-tipis supaya tidak lengket. Kemudian ini kita tutup dan diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang. Sambil menunggu, kita buat isiannya terlebih dahulu. 3 buah sosis, kemudian potong kecil-kecil seperti ini. Untuk bumbunya, 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kemudian ini kita cincang kasar, atau boleh juga dihaluskan ya. Lanjut kita tumis bumbunya dengan sedikit minyak. Ini kita tumis sampai harum. Kita masukkan juga 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kita tumis daun bawangnya di awal, supaya aromanya lebih keluar dan wangi. Setelah harum, masukkan 150 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. 150 gram kentang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian ini kita tumis sampai layu dan empuk. Supaya cepat empuk, kita tambahkan 50 ml air. Setelah wortel dan kentangnya empuk, kita aduk lagi, lalu masukkan potongan sosisnya, dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Lanjut masukkan seseningnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan setengah bungkus kaldu bubuk, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata.
Lalu kita masukkan 1 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika semua bahan sudah matang dan rasanya juga sudah pas, bisa dimatikan apinya kemudian angkat. Setelah bahan isiannya selesai dibuat, lanjut kita kembali ke adonannya. Karena adonannya sudah mengembang, ini kita kempeskan dan kita siapkan alas kerja. Nah, kita uleni sebentar adonannya, kemudian bagi-bagi. Adonannya ini akan saya potong menjadi 15 bagian ya, dengan berat 31-32 gram. Nah, setelah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, ambil 1 potong adonan, kemudian ini kita bulatkan, lalu pipihkan. Lalu kita isi dengan isian secukupnya dan tutup rapat. Nah, sambil dicubit-cubit supaya tidak terbuka saat mengembang nanti. Kemudian ini kita rounding atau dibulatkan kembali supaya lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita lakukan sampai adonannya habis ya. Setelah selesai, kemudian tutup dan biarkan sampai adonannya setengah mengembang. Oh iya, untuk isiannya ini masih lumayan banyak ya, jadi bisa dibuat 1 resep lagi. Nah, setelah adonannya ini setengah mengembang, kita siapkan air secukupnya dan juga tepung panir secukupnya. Lanjut kita ambil adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita celupkan ke dalam air hingga merata. Lalu baluri dengan tepung panir, sambil dibolak-balik supaya tepung panirnya menempel sempurna. Nah, hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai, kemudian kita tutup lagi sampai mengembang 2 kali lipat ya. Nah, setelah mengembang sempurna, ini siap kita goreng. Lanjut kita goreng ke dalam minyak panas. Pastikan minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Ini kita goreng sampai berwarna kuning keemasan, dan jangan dibolak-balik supaya tidak menyerap minyak. Jadi cukup 1 kali balik ya. Karena bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, kemudian kita balik. Dan jangan lupa, ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong.
Setelah matang, ini bisa kita angkat dan tiriskan, dan kita goreng sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya. Roti goreng sayur yang super gemoy, empuk, dan menul-menul. Untuk pengemasannya bisa menggunakan plastik OPP ukuran 10x10 dan tambahkan pelengkap cabai rawit atau bisa juga saus sambal. Untuk harganya bisa dijual mulai 2.000 sampai 2.500 per picisnya atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya. Jajanan ini juga bisa dijadikan sebagai isian snack box, juga bisa dititipkan di kantin sekolah atau warung. Tekstur kuenya ini super empuk banget ya, yang pastinya crispy di luar dan lembut di dalam. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Bismillah kita coba. Masya Allah rasanya ini bener-bener enak banget, empuk, lembut, gurih, dan sangat pas di lidah. Kalian bisa mencobanya, bisa juga buat cemilan keluarga di rumah. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.